di kuliah Sejarah Desain. Nama saya Ariyanti Ayu Puspita yang akan mengampu kuliah ini bersama dengan Bapak Agus Sahari. Selamat menyimak materi berikut. Ya, halo, apa kabar? Kita kembali lagi pada kuliah Sejarah Desain di minggu kedua. Sebelumnya, pada minggu ke-1, kita telah membahas peradaban Mesir dan Yunani oleh Bapak Agus Sahari. Pada minggu kedua ini, saya akan membahas peran kebudayaan Romawi dan Mesopotamia dalam desain. Kita mulai dulu pada segmen ke-1 ya. Pertama-tama mohon diperhatikan dulu bahwa materi perkuliahan ini harap digunakan secara bijaksana. Materi ini juga tidak diperkenankan untuk disebarluaskan secara luas, kemudian hanya boleh digunakan untuk kepentingan kuliah sejarah desain. Nah, sebelumnya setelah kita ketahui bahwa pada perkuliahan ini sejarah desain dunia akan dibahas menjadi dua, yaitu sejarah desain dunia barat dan sejarah desain dunia timur. Nah, sejarah desain dunia barat, kita telah membahas peradaban Mesir dan Yunani. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peradaban yang telah lenyap, yaitu peradaban Mesir, Babilonia, Assyria, Persia, dan Sumeria. Nah, mengapa kebudayaan fisik bangsa Romawi itu penting? Bangsa Romawi selain dikenal sebagai sebuah kerajaan yang kuat, juga meninggalkan teknologi konstruksi yang amat penting pada pembangunan fisik bangsa Eropa di kemudian hari. Selain itu, mereka juga memiliki banyak penemuan penting lainnya yang memiliki pengaruh besar pada era saat ini. Nah, salah satu karya penting kebudayaan Romawi adalah bangunan Koloseum. Bangunan Koloseum ini adalah sebuah arena gladiator yang memiliki bentuk gerbang melengkung-lengkung. Nah, konon bentuk yang melengkung ini merupakan penemuan struktur yang hebat karena dapat menahan beban yang cukup berat. Nah, berbagai gedung lain yang juga penting adalah gedung untuk perdagangan dan pengadilan, kemudian ada juga gedung untuk pemerintahan, bahkan ada juga gedung untuk pemandian umum. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah penggambaran beberapa bangunan yang ada di kebudayaan Romawi pada masa itu. Bisa kita lihat bahwa ternyata bangunan-bangunan tersebut masih banyak terpengaruh oleh gaya visual Yunani. Bisa kita lihat pada bentuk pilarnya yang tinggi dan memanjang. Bahkan hal ini juga dibenarkan oleh tokoh sastra Romawi, yaitu Vitruvius, yang menyatakan bahwa banyak bangunan kuil dan kuburan yang menyerupai gaya visual Yunani. Kemudian, masyarakat Romawi itu sebenarnya adalah awalnya seorang petani dan penggembala. Namun, sejalan dengan perluasan kekuasaan kerajaan, maka kehidupan masyarakat juga banyak berfokus pada perkotaan. Kemudian, semakin lama, inovasi pada berbagai aspek berkembang, termasuk pada struktur arsitektur. Nah, salah satu struktur arsitektur yang juga penting adalah aqueduct atau bendungan. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan. Aqueduct ini berfungsi untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain untuk mengontrol suplai dan manajemen air. Nah, ini sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan reruntuhan Koloseum yang berfungsi sebagai sarana adu gladiator. Nah, gladiator pada saat itu juga berfungsi untuk cara untuk memperoleh ketenaran. Bahkan pada saat itu ada sekolah khusus untuk gladiator. Ini adalah penggambaran bagaimana suasana adu gladiator pada saat itu. Kita juga bisa melihat berbagai macam perlengkapan khusus yang mereka gunakan, baik itu tameng, kemudian alat perlindungan diri di bagian tangan. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa pertarungan ini tidak hanya melibatkan manusia dengan manusia, tapi juga pertarungan antara manusia dengan hewan. Hal penting lainnya yang menjadi warisan Romawi adalah formasi perang. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini,
Ini adalah salah satu bentuk formasi perang yang terkenal, di mana mereka berkumpul dan menutupi bagian depan dan bagian atas tubuh dengan tameng, sehingga semua bagian terlindungi. Mereka juga memiliki atribut senjata perang dan juga menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Yang menarik di sini adalah jubah perang yang mereka gunakan, baik untuk badannya sendiri ataupun untuk kudanya. Jubah ini dibuat dengan berlapis-lapis, bersegmen-segmen, yang menunjukkan bahwa jubahnya sangat kuat, tapi juga memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa penemuan ini juga menjadi hal penting pada masa itu. Ini adalah penggambaran busana tentara Romawi lainnya yang banyak kita lihat pada film dokumenter. Kita lihat bahwa ternyata mereka juga menggunakan helm, kemudian ada tameng, kemudian juga ada jubah, kemudian juga ada senjata, dan sebagainya. Nah, mereka juga menggunakan atribut senjata perang. Senjata perang yang cukup terkenal pada masa Romawi kuno adalah ketapel, yang disebut sebagai balista, dan kemudian juga ada karobalista. Nah, ini perbedaannya, karobalista ini dapat bergerak dioperasikan menggunakan kuda, dan kemudian dianggap paling canggih pada masa itu. Senjata lainnya juga yang penting adalah ketapel raksasa yang digunakan untuk menghancurkan benteng. Nah, kemudian atribut senjata perang yang menarik lainnya adalah belati dan pedang pendek khas Romawi. Selain itu, mereka juga menggunakan busur dan panah. Penemuan penting lainnya pada masa Romawi kuno adalah berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang salah satunya adalah perkembangan ilmu matematika. Ini sangat penting digunakan untuk penghitungan pajak, akuntansi, perdagangan, dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa mereka memiliki kalkulator sendiri. Kemudian, penemuan penting lainnya juga adalah huruf Romawi yang banyak masih kita gunakan pada masa sekarang. Kemudian, penemuan penting lainnya adalah jam Romawi berdasarkan arah perputaran matahari. Hal penting lainnya yang dihasilkan oleh bangsa Romawi adalah perkembangan pada bidang kedokteran. Nah, selain perkembangan pada bidang kedokteran, juga ada perkembangan pada bidang obat-obatan. Nah, sebagian obat-obatan ini dibuat dari tanaman dan herbal. Bahkan mereka dapat mengobati penyakit-penyakit dalam yang sifatnya kronis seperti ginjal dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat berbagai macam peralatan medis yang digunakan untuk operasi. Berikut merupakan gaya busana ciri bangsa Romawi kuno. Busana yang mereka gunakan umumnya adalah jubah-jubah panjang, dan mereka menggunakan alas kaki yang terbuat dari kulit ataupun kayu, kulit binatang ataupun kayu. Nah, hal unik lainnya adalah mereka juga banyak bereksperimen pada warna dan teknik pencelupan. Bahkan dapat dikatakan mereka juga menemukan warna di antara merah dan biru, yaitu warna ungu. Nah, ini merupakan penggambaran busana bangsa Romawi, mulai dari tentara, kemudian bangsawan, masyarakat biasa, dan sebagainya. Kemudian, artefak lain yang dapat ditemukan adalah alat transportasi. Nah, alat transportasi ini digunakan selain sebagai armada perang, juga sebagai alat perdagangan. Mereka memiliki alat transportasi laut dan juga alat transportasi berkuda. Hasil kebudayaan Romawi yang juga penting dan dapat ditemukan pada berbagai macam ornamen bangunan adalah ornamen hias berupa ukiran daun akanthus. Nah,
Daun ini merupakan daun atau tanaman yang memang banyak ditemukan di dataran Romawi pada saat itu. Jadi dapat kita katakan bahwa mereka banyak terinspirasi dari terutama ornamen hiasnya banyak terinspirasi dari lingkungan dan sumber daya alam sekitarnya. Nah, kehancuran Romawi kuno itu dapat terlihat ketika pajak dan hutang negara pada akhirnya meningkat secara drastis. Ini diakibatkan karena pembiayaan tentara yang cukup tinggi, kemudian biaya untuk mempertahankan kekaisaran, yang mengakibatkan orang-orang tidak mau bekerja lagi dan mulai meninggalkan Roma. Nah, kejatuhan Roma ini pada akhirnya terjadi pada tahun 476 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Romulus Augustulus. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai peradaban Romawi. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih.